Shalom. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Amin. Luar biasa bukan? Yes. Setiap hari kita merasakan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita mau menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati ibadah ini. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, supaya benar-benar kami boleh merasakan hadirat-Mu ada bersama dengan kami, dan hadirat-Mu yang akan memenuhi diri kami sekalian, menenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan akan ibadah ini, memeteraikan baik pujian maupun juga firman Tuhan yang akan diberitakan dengan tanda-tanda dan mujizat, supaya terjadi dalam kehidupan kami yang pada saat ini mengikuti ibadah. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Apa kabar? Saya harap dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, Roh Kudus diturunkan atas kita untuk melindungi dan menolong kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang memberikan selalu kekuatan baru dan tuntunan atas hidup kita. Biarlah Roh Kudus berhembus di tempat ini, juga berhembus di tempat saudara-saudara berada. Roh Kudus turun, saudara sekalian, akan menyertai, akan memimpin, memberi kuasa supaya hidup kita boleh menghasilkan buah yang manis, yang menyenangkan akan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, memberi kuasa untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah
berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, mengalirlah sekarang, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, mengalirlah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Oh haleluya, kami menyembah Engkau. Dialah Engkau Tuhan, Engkau nyatakan hadirat-Mu
Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membesarkan Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Kami membesarkan nama-Mu. Haleluya. Biarlah Roh Kudus sekali lagi Engkau memulihkan gereja-Mu. Haleluya. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di dalam keluarga kami, di antara teman-teman kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, supaya kembali gereja dipulihkan kuasanya. Urapilah gereja dengan kuasa-Mu Bapa. Tenggelamkan gereja di dalam kehadiran-Mu yang kudus, supaya gereja kembali Tuhan memiliki kuasa untuk menjadi saksi daripada Yesus, supaya penuaian yang besar terjadi pada zaman akhir ini. Kami percaya bahwa Engkau akan bekerja dengan luar biasa Bapa pada zaman akhir, sebelum Yesus datang kembali, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi firman ini, dan biarlah Engkau sendiri akan memberkati firman daripada Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata kepada kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan mengubah hidup kami sekalian, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Yesus. Melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui kuasa di dalam pelayanan kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup.
kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya berikan judul mengenai Pentakosta, atau di dalam bahasa yang lain dikatakan Whitsunday. Ya, jadi ada dua istilah, baik Pentakosta maupun Whitsunday. Yang saya ambil firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Dikatakan demikian firman Tuhan, ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya hanya baca Kisah 2 ayat 1-4. Saudara di rumah membaca keseluruhan pasal ini. Nah, ada beberapa hal yang saya hendak singgung. Yang pertama-tama adalah larangan murid-murid meninggalkan Yerusalem. Ya, jadi ketika Yesus naik ke sorga, ya, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, maka ia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Dan larangan ini diberikan karena mereka harus menantikan janji Bapa yang akan mengirimkan Roh Kudus. Roh ini akan menyertai, menolong mereka. Roh ini yang akan berdiam di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Supaya hidup mereka boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Roh ini yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang luar biasa. Kuasa yang bukan oleh karena kemampuan manusia, tetapi kuasa oleh karena perbuatan daripada Allah. Dan kuasa inilah yang akan diberikan oleh Tuhan supaya murid-muridnya, supaya semua orang percaya boleh menjadi saksi daripada Yesus. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka menantikan janji Bapa. Dengan cara apa? Dengan cara bertekun sehati di dalam doa. Tentu yang kita kenal dengan doa 10 hari untuk menyambut hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Hari dicurahkannya Roh Kudus. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka tidak berhenti berdoa sampai janji Bapa itu digenapi. Seringkali kita itu mudah menyerah, ya, bukankah demikian? Kalau kita berdoa
belum juga doa kita dijawab sama Tuhan. Sehari, 2 hari belum dijawab sama Tuhan. Mungkin seminggu kita tidak menaikkan lagi doa tersebut, saudara sekalian. Oleh karena kita menganggap bahwa apa yang kita naikkan itu mungkin bukan kehendak daripada Tuhan. Namun kita belajar mengenai ketekunan di dalam doa. Jangan kita mudah menyerah di dalam doa, tetapi kita harus tekun berdoa sampai apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang menjadi doa kita, Tuhan menjawabnya. Nah, saudara sekalian, murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus berdoa selama 10 hari. Dan pada hari yang ke-10, maka Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, Roh Kudus yang Yesus minta supaya Bapa mengirimkannya, Roh Kudus itu datang pada hari Pentakosta. Mari kita melihat hal yang kedua mengenai hari Pentakosta. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Mengapa bukan sebelumnya atau sesudahnya? Jawabannya hanya satu. Karena hari Pentakosta memiliki arti yang penting. Pentakosta secara hurufiah adalah hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama merupakan hari raya bagi orang-orang Yahudi yang disebut hari raya penuaian, panen awal atas hasil pertanian mereka. Pentakosta penting bagi kekristenan. Karena pada hari itu Roh Kudus yang dijanjikan Bapa turun. Atau dengan istilah lain dicurahkan, yang mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa-jiwa yang besar. Jadi Roh Kudus yang turun mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang besar. Pada hari itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama-sama mengenai turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun diawali dengan tiupan angin yang keras. Nah, saudara sekalian, angin juga menggambarkan Roh Kudus. Karena
kata roh dan angin adalah kata yang sama di dalam bahasa Ibrani, yaitu ruah, yang menyatakan atau berarti bahwa ruah itu adalah roh, tetapi juga angin, ya. Dan ini menggambarkan mengenai pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 dikatakan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, di mana tentara Firaun mengejar mereka untuk melakukan yang jahat kepada mereka. Dan saat itu bangsa Israel menghadapi, di hadapannya adalah laut teberal, dan di kanan kiri adalah gurun. Dan secara manusia bangsa ini tidak bisa lepas, tidak bisa lolos daripada kejaran Firaun dan tentara-tentaranya. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Ketika Musa, dia mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur, yang keras, yang membuat laut itu menjadi daratan kering. Jadi kalau saya katakan bahwa roh daripada Allah itu seperti angin yang keras, maka kita melihat bahwa roh ini memiliki fungsi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya untuk membuat jalan keluar. Menghadapi laut kesulitan. Apapun laut kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, Tuhan mampu membuat jalan keluar. Bukan kemampuan manusia, tapi kemampuan daripada Allah melalui Roh Kudus yang menolong kita. Sebab itu jangan kita putus asa menghadapi kesukaran, menghadapi kesusahan, tetapi biarlah kita percaya akan firman Tuhan, bahwa roh Tuhan itu turun untuk menolong, membantu kita di dalam segala kesukaran yang kita hadapi. Roh itu yang memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Di dalam Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-21 dikatakan, seketika terang tidak akan ada atau tidak ada, tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Terang tidak ada karena digelapkan oleh kegelapan. Tidak ada harapan. Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Kita tidak memiliki pengharapan. Lalu dikatakan bahwa ketika angin berhembus, angin Roh Kudus itu berhembus, maka terlihatlah cuaca yang bersih, yang terang. Pengharapan ada. Roh Kudus yang menyertai kita. Roh itu yang akan memberikan pengharapan di dalam berbagai-bagai kesulitan.
Di dalam Yohanes 3 ayat 7-8 dikatakan demikian, janganlah kamu heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tapi tidak kita melihat. Akan wujud daripada angin, bukan? Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kita nggak tahu. Datangnya dari mana, perginya dari mana. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir daripada roh. Ya, Yesus melukiskan Roh Kudus itu seperti angin. Yang merupakan wujud asli daripada Allah. Yang adalah roh. Sebab itu kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya, wujud asli daripada Allah adalah roh yang tidak kelihatan. Namun kehadirannya dapat dirasakan. Allah menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb, di Gunung Horeb. Ya, sekali lagi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bahwa roh itu kita tidak tahu dari mana datang dan kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir daripada roh. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka ia dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, kita dilahirkan. Kita dilahirkan bebas daripada dosa. Kita dilahirkan memiliki kewarganegaraan yang baru, yaitu kewargaan sorga. Roh itu tidak kelihatan, saudara sekalian. Ketika Elia di Gunung Horeb, di mana Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Tuhan menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb, Gunung Allah. Melalui angin sepoi-sepoi basah, angin yang semeliwir. Ya, jadi kita tidak bisa mengetahui wujud Allah. Tetapi yang jelas, di dalam Yohanes mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ia dilahirkan baru. Ia dilahirkan sebagai ciptaan yang baru, sebagai anak-anak Allah. Bebas daripada segala dosa. Dan memiliki kewargaan sorga. Lalu berikutnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api hingga di atas kepala murid-murid. Api menggambarkan pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan. Musa ketika ia mengembalakan kambing dombanya, ia tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, di mana ia melihat semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Ajaib bukan? Ya, seperti semak duri hutan terbakar, katakanlah, kita bisa melihat api yang menghanguskan. Semua penduduk di daerah yang hidup berdekatan dengan hutan yang terbakar, mereka akan mengungsi. Tetapi apa yang dilihat Musa, ini ajaib. Penglihatan yang dilihatnya, ia melihat semak duri yang menyala, tetapi tidak dimakan api. Oleh karena keajaiban inilah, Musa kemudian memeriksanya. Di dalam Keluaran 3 ayat 5, lalu ia berfirman ketika Musa memeriksanya,
Maka Allah berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam semak yang terbakar api tetapi tidak dihanguskan. Tempat itu menjadi tempat yang kudus karena kehadiran daripada Allah di sana. Api di satu pihak bisa membinasakan orang-orang yang tidak percaya di dalam penghukuman Allah di neraka. Tetapi api juga bisa menguduskan orang-orang yang percaya. Sehingga hidupnya menjadi kudus. Saya percaya bahwa orang-orang yang penuh dengan roh Allah, maka roh itu akan menguduskan kehidupannya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang kudus di hadapannya. Yang berikutnya, Roh Kudus memberikan kuasa. Roh itu turun, memenuhi murid-muridnya, dan kuasa Roh Kudus mulai bekerja di dalam bentuk karunia roh. Pada saat hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus bekerja, memberi murid-murid bahasa yang baru, yang tidak mereka kenal dan pelajari sebelumnya. Dan mereka mulai berbicara di dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan apa yang dilakukan Allah? Yaitu tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mulai berkata-kata di dalam berbagai-bagai bahasa, yaitu dicatat di dalam Alkitab. Mereka berkata-kata di dalam bahasa Parsia, ada yang berkata-kata di dalam bahasa Elam, ada yang berkata-kata di dalam bahasa Mesopotamia, di dalam bahasa Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi atau yang disebut proselit, orang Kreta dan orang Arab. Saudara dapat membaca di dalam Kisah 2 ayat 5-11. Petrus mulai berkhotbah dengan urapan Roh Kudus. Dengan urapan di dalam perkataannya. Maka 3.000 jiwa bertobat, dibaptis dan diselamatkan. Sekali berkhotbah. Bayangkan saudara sekalian. Sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Ini bukan kata-kata kekuatan manusia. Tetapi ini kata-kata yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Kata-kata yang memiliki kuasa untuk membuat orang yang mendengarnya bertobat, dibaptis, dan diselamatkan. Saat itu, saudara sekalian, hari Pentakosta, maka lahirlah gereja yang pertama. Jadi gereja yang pertama berdiri pada hari Pentakosta. Itu sebabnya hari Pentakosta juga disebut sebagai selain hari turunnya Roh Kudus, tetapi juga disebut sebagai hari ulang tahun daripada gereja Tuhan. Nah, kita masuk bagian yang terakhir. Tujuan diperlengkapi dengan kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi saksiku. Menjadi saksi Yesus di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus itu turun. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa. Untuk memberikan kuasa yang bekerja di dalam bentuk karunia-karunia roh. Kuasa yang bekerja di dalam rupa-rupa pelayanan. Kuasa yang bekerja di dalam berbagai-bagai perbuatan ajaib yang semuanya dilakukan oleh Allah di dalam rohnya yang kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Tujuan orang-orang percaya. Tujuan gereja. Orang-orang yang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Bukan untuk cari popularitas. Supaya populer. Supaya masyhur namanya. Tapi untuk menjadi saksi. Tujuan diperlengkapi dengan kuasa bukan untuk mencari kekayaan. Supaya menjadi kaya. Tapi tujuan gereja yang paling utama. Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Supaya gereja, supaya orang-orang yang percaya menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Percaya kepadanya. Karena Tuhan di dalam kasih-Nya tidak menginginkan ada seorang pun binasa. Dan Tuhan akan menuntut, ingat, pertanggungan jawab atas nyawa mereka yang binasa. Karena kita lalai memberitakan tentang Yesus. Jadi dimanapun kita berada, saudara sekalian, biarlah mulut kita tetap menceritakan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Menceritakan kehidupannya. Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Menceritakan sifatnya yang lemah lembut. Kasih-Nya kepada umat manusia. Menceritakan penderitaannya karena menanggung dosa-dosa kita. Menceritakannya akan kebangkitannya dari antara orang mati, di mana musuh yang terakhir sudah dikalahkan, yaitu maut. Dan menceritakan akan kenaikannya ke sorga. Menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Roh daripada Allah, roh daripada Yesus. Yang akan meneruskan pekerjaan Yesus. Menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kita. Menceritakan bahwa Ia akan datang kembali. Menjemput kita. Dan yang kedua adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di atas muka bumi. Di akhir zaman, saudara sekalian. Biarlah gereja berdoa untuk minta pemulihan. Supaya Roh Kudus kembali bekerja melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Menjadi saksi Yesus yang efektif. Menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga membuat
penuaian besar-besaran terjadi pada akhir zaman. Lebih besar daripada penuaian jiwa pada zaman rasul-rasul. Kalau kita mulai, saudara sekalian, bertindak menyaksikan nama Yesus, maka berarti bahwa kita mengaktifate Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasanya melalui karunia-karunia roh yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Sebab itu kita perlu bertindak mulai saat ini. Jangan takut untuk kita memberitakan nama Yesus, dan Roh Kudus akan meneguhkan pelayanan kita. Roh Kudus akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda dan mukjizat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Mari kita saksikan Yesus melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, dan Roh Kudus akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, meneguhkan kesaksian hidup kita kepada sesama kita. Mau, saudara sekalian, kita bertindak untuk menjadi saksi Yesus. Ya, selalu di dalam obrolan-obrolan dengan teman-teman, dengan keluarga, dan biarlah kesaksian tentang Yesus ini selalu keluar dari mulut kita, supaya membuat mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan yang tidak percaya boleh percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua orang Kristen dia berani bersaksi akan nama Yesus, maka saya percaya bahwa penuaian yang besar-besaran akan terjadi di dalam dunia ini sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita akan nyanyikan urapilah. Inilah permohonan kita kepada Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami merindu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, di dalam kehidupan kami.
supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami berani tampil, nggak malu, nggak takut, tapi penuh dengan keberanian karena Roh-Mu yang kudus memberikan kami keberanian untuk berkata-kata tentang Yesus. Kami mau menyerahkan diri kami di dalam tangan-Mu. Pakailah kami dengan kuasa-Mu yang heran, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melalui karunia-karunia Roh. Oh Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh menjadi saksi-Mu yang efektif, yang mampu membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus, untuk mengenal Yesus. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Di tempat pekerjaan kami berani bersaksi. Dan dimanapun kami berada, kami tetap berani bersaksi akan nama daripada Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Inilah bejana hidup kami. Isilah bejana hidup kami dengan Roh daripada Tuhan yang akan memimpin kami, yang akan membuat kami berbuah di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan, yang akan menyertai kehidupan kami, yang akan menolong kami dalam kesulitan, dan yang akan memperlengkapi kami dengan kuasa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan pakai anak-anak-Mu sekalian menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan, supaya hidup kami tidak percuma di dalam dunia, tapi kami boleh menghasilkan buah-buah, jiwa-jiwa yang kami boleh bawa dan persembahkan kepada Engkau. Haleluya, Yesus. Berkati anak-anak-Mu sekalian, Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Jangan ada satu pun yang Engkau lewati. Dan biarlah kuat kuasa-Mu yang akan menyalakan api yang sudah padam, sumbu yang sudah padam, bulu yang terkulai. Mungkin kami merasa bahwa diri kami tidak lagi berharga, tidak bermanfaat. Tapi kami percaya Engkau mampu memakai kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi saksi daripada Tuhan. Engkau tidak pernah memutuskan pengharapan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu, Bapa. Dengan perkataan dan perbuatan kami. Dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Baik karunia kesembuhan, karunia membuat mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karunia di dalam perkataan, di dalam pelayanan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Supaya hidup ini, Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang powerful, yang mampu dengan efektif membawa jiwa-jiwa kenal kepada Engkau. Bahkan yang sudah lama menjauh daripada Engkau, kami boleh kembali membawa mereka untuk mendekat kepada Engkau. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Berkati anak-anak-Mu sekalian yang bekerja pada minggu ini. Berikan berkat-Mu, berikan perlindungan-Mu daripada segala kuasa penyakit. Karena kami percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa dan sakit penyakit kami. Darah-Mu, Tuhan, yang membebaskan kami daripada segala sakit penyakit kami. Darah Tuhan yang melindungi, membentengi kami.
daripada pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, daripada kuasa penyakit, sehingga kami boleh tetap terlindung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, yang tidak memiliki pekerjaan pun Engkau tolong Bapa. Yang jam kerjanya dipotong, Engkau juga akan menolong, memberkatinya Bapa, memulihkannya. Dan kini saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Melalui perkataan, melalui karunia-karunia Roh, melalui perbuatanmu, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa boleh mengenal akan nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, terimalah anugerah, berkat daripada Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, yang menuntun kehidupan kita, menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan, amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan, sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita. Bye. Bye.